Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rawahu At-Tirmizi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya khatib berwasiat untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberi nafas kita, Allah telah memberi rumah kita, Allah telah memberi kita kesempatan hidup, dan Allah sudah memberikan kita hidayah. Hidayah dalam bentuk kita mampu menjalankan ibadah kewajiban yang dibebankan kepada kita adalah salat Jumat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia yang ada yang hidup di muka bumi ini, tapi kita salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita mesti berbangga. Kita mesti bangga dengan keislaman kita. Namun jemaah yang dirahmati oleh Allah, Islam yang kita bangga-banggakan ini tidak akan mudah dicaci maki orang, tidak akan mudah dihina oleh orang lain kalau mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar. Kekuatan-kekuatan yang besar ini tidak lain dan tidak bukan dibangun dari masjid. Sekali lagi saya ulangi. Kekuatan-kekuatan besar yang didapat oleh orang Islam, oleh umat Islam itu dimulai dari masjid. Andai kata masjidnya itu tidak dipedulikan oleh orang lain, andai kata masjid itu diterbengkalaikan oleh orang lain, tak diurus oleh umat yang hidup di sekitar masjid, maka siap-siap Islam akan runtuh di negeri ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 cara kita supaya kita mampu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa cinta kepada masjid. Kenapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang peduli dengan masjid-masjid Allah, orang yang senantiasa senang mendirikan masjid-masjid Allah, dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka setidaknya ada 3 cara kita supaya kita bagus dalam mengelola masjid dan kita mampu untuk memakmurkan masjid sehingga kekuatan Islam akan kembali berjaya. Yang pertama, masjid yang kita tempati sekarang ini, masjid yang kita cintai ini akan maju,
akan berkembang kalau yang pertama, generasi mudanya peduli. Peduli para pemuda kepada masjid. Peduli para generasi muda kepada masjid. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda sekarang banyak diambil tongkrongan-tongkrongan kopi. Pemuda-pemuda sekarang banyak diambil oleh game. Pemuda-pemuda sekarang banyak diambil oleh perihal-perihal yang tak bermanfaat. Maka siapapun yang merasa menjadi pemuda, siapapun yang merasa usianya masih belum tua, dia mempunyai darah yang semangat kuat. Pemuda-pemuda inilah yang mampu membangkitkan semangat-semangat Islam. Pemuda harus peduli dengan masjid. Pemuda harus senantiasa cinta kepada masjid. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menaungi salah satu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti adalah syabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda-pemudi yang senantiasa takut kepada Allah, senantiasa cinta kepada masjid, hatinya selalu senang kepada masjid. Maka generasi-generasi muda kita ini perlu kita dekatkan kepada masjid. Orang tua, kakak, abang harus memberikan motivasi anak generasi muda kita untuk dekat dengan masjid. Jangan kebalik. Anak lama di tongkrongan kopi bangga, tapi ketika anak lama di masjid dimarahin. Jangan terbalik seperti ini jemaah. Karena salah satu cara kita untuk menjadi agama yang kuat adalah dengan cara memperdulikan pemuda dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemuda-pemudi peduli dengan Allah, peduli dengan masjid-masjid Allah, peduli dengan anak yatim, peduli dengan syiar-syiar Islam, maka Islam akan kembali bersinar cerah dan Islam akan menjadi agama yang sangat dicintai oleh umatnya. Yang kedua, kita memerlukan kepedulian masyarakat, kepedulian sosial. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kenapa beliau berhasil dalam memimpin negara? Kenapa beliau berhasil dalam memimpin rakyat? Kenapa beliau berhasil dalam memimpin umat? Karena beliau mempunyai kebijakan yang luar biasa. Apa kebijakan beliau? Beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menjadikan masjid sebagai senter peradaban, sebagai pusat utama peradaban. Maka kegiatan-kegiatan besar itu dilakukan dalam masjid. Tentu ini menjadi perihal luar biasa. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan semua rakyatnya untuk senantiasa dekat dengan masjid, untuk senantiasa peduli dengan masjid, untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bengkalaikan masjid, jangan sampai tak peduli dengan masjid, nanti kita tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau kita tak peduli dengan rumah Allah, jangan harap kita mau dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian masyarakat, kepedulian sosial ini sangat penting. Kalau kita ingin agama kita ini tidak mau diinjak-injak oleh orang lain, kalau kita mau agama kita ini tidak mau dimusuhi oleh orang lain, kalau tidak mau agama kita dihina, dicaci maki oleh agama lain, maka jemaah dirahmati oleh Allah, pedulilah kita dengan rumah Allah. Yang ketiga, cara kita untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban adalah tentang kepedulian pemimpin. Pemimpin merupakan manusia yang sangat berpengaruh. Kebijakan-kebijakannya sangat berpengaruh. Tanda tangannya sangat berpengaruh. Maka yang merasa dibebani oleh negara dan umat ini, entah dia presiden, entah dia gubernur, entah dia bupati, atau dia camat, bahkan RT sekalipun, siapa yang dibebani oleh umat dan agama ini untuk memimpin, jangan sampai kepemimpinannya itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sewenang-wenangnya dalam menjabat, untuk sewenang-wenangnya dalam membuat kebijakan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Khattab
Umar bin Khattab merupakan khalifah yang kedua, menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kebijakan Umar bin Khattab pada saat itu? Beliau menyuruh para pemimpinnya, gubernurnya, bupatinya, siapapun yang menjadi pemimpin di daerah-daerah tertentu. Khalifah Umar bin Khattab yang pertama yang diperintahkan adalah untuk membangun masjid. Membangun masjid. Itu perintah Umar bin Khattab pertama kali. Dimanapun pemimpin itu berada, untuk peduli dengan masjid, untuk membangun masjid. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tahu peradaban Islam yang besar, peradaban Islam yang luar biasa, peradaban Islam yang bagus, yang luas itu dimulai dari masjid. Dan ini terbukti. Terbukti. Apa buktinya? Kita sekarang bisa merasakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khattab tentang masjid-masjid yang harus dipedulikan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah ironisnya orang-orang yang diberikan Allah kewenangan untuk menjabat, tapi dia tidak takut kepada Allah. Alangkah ironisnya orang-orang yang diamanahi oleh Allah untuk memimpin umat dan agama, tidak mempedulikan agama dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangan takut. Kalau kita berpartisipasi untuk membangun rumah Allah, kalau kita berpartisipasi untuk senantiasa menjaga peduli kepada masjid-masjid Allah, kita akan dibangunkan masjid, kita akan dibangunkan rumah oleh Allah di dalam surga nanti. Hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah SAW? Man bana masajidallah. Siapa yang membangun masjid Allah karena cinta kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kahasmin qanatin au saghar. Walaupun dia membangun menyumbang, hanya membangun masjid seperti sangkar burung yang kecil, au saghar, atau lebih kecil lagi dari itu, banallahu lahu baitan fi jannah. Allah akan membangunkan rumahnya di dalam surga nanti. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita merasa harta kita dikurangi. Jangan pernah kita merasa harta kita dibebani. Jangan pernah merasa harta kita itu tidak cukup segala macam. Kalau untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yakinlah in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan biarkan hamba-hambanya yang soleh. Allah tak akan biarkan hamba-hambanya yang menolong agamanya. Itu sudah janji Allah. Kalaulah ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka dipertanyakan keimanannya. Maka jangan ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kita sama-sama peduli dengan masjid ini, kasih sayang dengan masjid ini. Supaya apa? Supaya kita punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak bisa solat 5 waktu, kita mungkin sibuk dalam pekerjaan, kita mungkin lalai dari Allah, kita mungkin jarang istighfar, kita mungkin jarang tahajud, kita mungkin jarang sedekah. Tapi minimal kita mau kontribusi untuk peduli dengan masjid-masjid yang tengah-tengah dibangun, dimanapun masjidnya, entah di sini kah, entah di manakah. Kalau ada pembangunan masjid, ayolah kita ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi supaya kita punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dijadikan Allah hati yang mencintai rumahnya, hati yang mencintai masjid-masjidnya, hati yang mencintai anak yatim, hati yang mencintai syiar-syiar agama Islam, hati yang mencintai orang-orang soleh, hati yang mencintai para ulama, hati yang mencintai para habaib. Hati-hati yang seperti inilah yang dimaksud oleh Allah qalbun salim, hati yang selamat. Kita nanti di hari kiamat, kalau mau qalbun salim, kalau mau hati kita selamat, jangan pernah kita tinggalkan apa yang telah diberitakan oleh Allah, dan jangan sampai kita tidak peduli dengan rumah-rumah Allah. Kenapa? Karena dengan rumah Allah lah kita bisa beribadah kepada Allah secara khusyuk. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat, khususnya khatib pribadi. Semoga khatib bisa mengaplikasikan apa yang khatib sampaikan, dan khatib pun berharap kepada jemaah sekalian untuk mengaplikasikan apa yang khatib sampaikan. Yang tidak datang Jumat ini, sampaikan apa yang didapatkan kebaikan pada hari ini.
Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zurmati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.